Yang terhormat Ibu Tutor, Ibu Nur Hikmah, SIP, Hum. Berikut saya akan memaparkan tugas yang Ibu berikan, yaitu tentang manajemen ASN. Di mana dalam menyukseskan sebuah tuntutan yang melekat pada tugas seorang ASN, di sini saya mengambil profesi saya sebagai seorang guru, di mana haruslah memahami tugas, fungsi, kedudukan, dan peran sebagai guru. Di sini bisa saya paparkan tugas. Bidang profesi meliputi mendidik, meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup, mengajar, meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, melatih, mengembangkan keterampilan-keterampilan pada siswa. Selanjutnya, tugas bidang kemanusiaan. Di sekolah, harus dapat menjadikan dirinya sebagai orang tua kedua yang mampu menarik simpati sehingga ia menjadi idola para siswanya dan menjadi motivasi bagi siswanya dalam belajar. Tugas bidang kemasyarakatan. Masyarakat menempatkan guru pada tempat yang lebih terhormat di lingkungannya, karena dari seorang guru diharapkan masyarakat dapat memperoleh ilmu pengetahuan. Ini berarti bahwa guru berkewajiban mencerdaskan bangsa menuju pembentukan manusia Indonesia seutuhnya yang berdasarkan Pancasila. Adapun fungsinya, untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Kemudian kedudukannya sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Perannya seperti apa? Di sini bisa kita terjemahkan perannya sebagai Emma Slim Duff. Di sini bisa saya paparkan edukator, yaitu sebagai pengajar dan pendidik. Kemudian manajer, peran untuk menegakkan ketentuan dan tata tertib yang telah disepakati bersama di sekolah, memberikan arahan atau rambu-rambu ketentuan agar tata tertib di sekolah dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh warga sekolah. Administrator, di mana peran untuk melaksanakan administrasi di sekolah. Kemudian supervisor, terkait dengan pemberian bimbingan dan pengawasan kepada peserta didik, memahami permasalahan yang dihadapi peserta didik, menemukan permasalahan yang terkait dengan proses pembelajaran, dan akhirnya memberikan jalan keluar pemecahan masalahnya. Adapun leader, yaitu disiplin yang telah ditegakkan oleh guru dari peran sebagai leader ini adalah disiplin hidup. Kemudian inovator, yang artinya bahwa menghasilkan inovasi-inovasi yang bermanfaat untuk meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah. Motivator. Adapun motivator di sini yaitu meningkatkan semangat dan gairah belajar yang tinggi. Siswa perlu memiliki motivasi yang tinggi, baik motivasi dari dalam dirinya sendiri. Kata-kata lain intrinsik maupun dari luar, kata lainnya extrinsic, yang utamanya berasal dari gurunya sendiri. Adapun selanjutnya yaitu dinamisator, yaitu sebagai penggerak perubahan dan penggerak bakat peserta didik yang sederhana dapat dilakukan dengan memberikan nasihat kepada siswa. Evaluator, yaitu peran dalam melakukan penilaian pembelajaran. Kemudian yang terakhir yaitu fasilitator. Mana di sini fasilitator
menekankan peran sebagai fasilitator bagi siswanya, tentu dalam pembelajaran. Kemudian selanjutnya yaitu ada yang namanya pengembangan karir. Di sini bisa saya paparkan, dalam pengembangan karir ada beberapa komponen yang harus dipahami, yaitu penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi. Sini bisa saya jelaskan. Penugasan terdiri dari 3 jenis. Karena saya di sini mengambil aspek guru, sini bisa saya paparkan, yaitu guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru bimbingan konseling atau konser. Di mana dalam rangka melaksanakan tugasnya, guru melakukan kegiatan pokok yang mencakup merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja dari guru tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu promosi, di mana dengan kegiatan ini mampu mengembangkan dan membina karir, yaitu dapat berupa penugasan sebagai guru pembina, guru inti, instruktur, wakil kepala sekolah, pengawas sekolah, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya yaitu kenaikan pangkat. Di sini memang yang utama dari seorang ASN adalah bagaimana kemampuan dia meningkatkan fungsional gurunya untuk mendapatkan kepangkatan agar menambah karirnya, jenjang karirnya secara signifikan. Di sini bisa saya paparkan untuk kenaikan pangkat. Di sini harus bisa melihat nilai kredit yang kita peroleh selama kita bekerja. Jadi kalau tidak ada nilai yang kita dapat dalam sebuah pekerjaan, maka tidak ada nilai kredit yang bisa kita pertanggungjawabkan untuk kenaikan pangkat. Selanjutnya, berbicara manajemen pendidikan, tentunya tidak lepas dengan kompetensi guru yang dimiliki oleh. Di antaranya yaitu kompetensi pedagogik. Di sini bisa kita lihat inti dari kompetensi pedagogik bisa saya paparkan di dalam 5 subkompetensi, yaitu 1. Memahami peserta didik secara mendalam. Yang kedua, merancang pembelajaran termasuk memahami landasan pendidikan untuk kepentingan pembelajaran. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran. Yang keempat, merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran. Dan yang terakhir, mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensinya. Kemudian, ada yang namanya kompetensi kepribadian. Di sini ada 5 subkompetensinya. Yaitu 1, kepribadian yang mantap dan stabil. Yang kedua, dewasa. Yang ketiga, arif. Yang keempat, berwibawa. Dan yang terakhir adalah berakhlak mulia. Selanjutnya, ada yang dinamakan kompetensi sosial. Kompetensi ini memiliki 3 subarah. 1, mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik. Yang kedua, mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan sesama pendidik dan tenaga kependidikan. Yang ketiga, mampu berkomunikasi secara aktif dengan orang tua atau wali peserta didik
dan masyarakat sekitar. Kemudian yang terakhir, ada yang namanya kompetensi profesional. Kompetensi ini terdiri dari dua arah subkompetensinya. Yaitu yang pertama, menguasai substansi keilmuan yang terkait dengan bidang studi. Kemudian yang terakhir, menguasai struktur dan metode keilmuan. Mungkin seperti itu yang bisa saya paparkan dari apa yang sudah Ibu berikan tentang tugas manajemen ASN. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini bisa diterima oleh Ibu. Sekian, terima kasih. Selamat malam.